Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang 9 langkah mengajarkan bahasa Arab untuk pemula menggunakan metode Fahimna. Sekarang kita akan bahas langkah yang keenam. Ya, di langkah yang keenam ini kita ajarkan tentang al-jumlatul mufidatu atau kalimat sempurna. Ya, kita jelaskan bahwasannya ya suatu kalimat bisa dikatakan sempurna ya menurut kaidah bahasa Arab jika padanya terpenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya tersusun minimal dari dua kata. Ya, minimalnya tersusun dari dua kata. Kemudian syarat yang kedua, dia bisa memuaskan orang yang mendengarnya. Jadi orang yang mendengarnya itu sudah puas, tidak menunggu lagi kata-kata berikutnya. Dan kemudian kita berikan contoh ya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena sudah saya bahas di buku ini ya, belajar menyusun kalimat dan buku-buku yang lainnya. Silakan antum download dan silakan nanti ya di ATM ya amati, tiru dan modifikasi. Kemudian setelah itu ya setelah menjelaskan pengertian tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna dan syarat-syaratnya, maka kita jelaskan pembagian jumlah mufidah. Bahwasanya dalam bahasa Arab ya jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Yang kedua jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Kemudian kita jelaskan ya masing-masing jumlah ini kita jelaskan pengertiannya. Kalau saya ya biasanya kan saya jelaskan bahwasannya jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang tersusun atau kalimat yang diawali oleh isim dan tersusun minimalnya dari mubtada dan khobar. Ya, kemudian saya jelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar. Ya. Mubtada saya jelaskan yaitu isim ma'rifah yang berharokat akhir dhammah yang letaknya di awal kalimat. Kemudian khobar itu isim nakirah yang memberitakan mubtada. Itu seperti itu. Kemudian saya kasih contoh misalnya al-masjidu kabirun, al-madrasatu kabiratun. Kemudian saya berikan ya beberapa kaidah yang diharapkan itu bisa ya memudahkan para pemula untuk memahami apa itu jumlah ismiyah dan juga untuk bisa menyusun jumlah ismiyah. Ya, saya berikan kaidah yang pertama ya mubtada itu ma'rifah, khobar nakirah. Kemudian yang kedua, mubtada khobar sama-sama harokat akhirnya dhammah. Ya. Kemudian yang ketiga, mubtada khobar ini harus sama jenisnya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Ya, baru setelah itu siswa kita minta mereka untuk ya menyusun jumlah ismiyah yang susunannya seperti ini aja, ma'rifah nakirah, ma'rifah nakirah. Ya, kemudian ya kita berikan misalnya kosakata kepada mereka supaya mereka mudah untuk menyusunnya. Jadi jangan misalnya kita suruh mereka buka kamus karena mungkin kalau pemula itu agak sulit ya untuk membuka kamus. Kita berikan saja ya kosakatanya untuk mereka susun. Ya di buku ini juga sudah saya berikan kumpulan kosakata atau kalau mau lebih lengkap lagi ya saya juga sudah menyusun buku ini ya kosakata muhadasa untuk pemula ini berisi kumpulan isim. Ya di sini berisi ya kumpulan isim yang sudah dikelompokkan. Ya, ada yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, anggota tubuh, warna, dan lain sebagainya. Bisa digunakan buku-buku semacam ini ya untuk bekal menyusun jumlah ismiyah. Kemudian, jumlah fi'liyah. Saya definisikan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimalnya dari fi'il dan fa'il. Kemudian kita jelaskan apa itu fa'il. Kalau fi'il kan sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, fi'il kata kerja. Ya, kemudian fa'il itu adalah, kalau saya definisikan fa'il itu adalah isim yang berharokat akhir dhammah, letaknya setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari fi'il. Ya, saya definisikan seperti itu. Ya, supaya bisa dipahami bahwasannya fa'il ini letaknya setelah fi'il pada jumlah fi'liyah. Jadi kalau di buku yang lain mungkin ada yang menjelaskan fa'il itu pelaku. Ya, tapi nanti kan pelaku ada aja yang letaknya sebelum fi'il kan kalau mubtada. Kalau mubtada, misalnya Zaidun kita kedepankan di sini, Zaidun zahaba kan, Zaidun jadi mubtada dan dia tapi secara makna pelaku kan. Makanya saya definisikan lebih rinci ya. Fa'il itu adalah isim berharokat akhir dhammah, letaknya setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari
dari fiil itu. Kemudian saya beri contoh misalnya zahaba zaidun, yadhhabu zaidun ya dengan menggunakan fiil maudhi dan fiil mudhari'. Ya. Kemudian saya berikan kaidah yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Kaidah itu berkaitan ya pemberian tanda kewanitaan pada fiil. Ya, jadi misalnya kalau fa'ilnya muannas, kemudian fiilnya itu fiil maudhi, maka ya di akhir fiil maudhi itu kita berikan ta yang sukun. Ya, sehingga kalimatnya zahabat Maryamu. Tapi kalau fiilnya fiil mudhari', maka huruf ya di awal fiil mudhari', ya huruf tambahan yang di awal fiil mudhari' yang awalnya ya, kita ubah menjadi ta, menjadi tadhhabu Maryamu. Nah, seperti itu. Nah, setelah ya kita jelaskan kaidah ini, baru kita minta siswa kita untuk memberikan atau mencontohkan atau ya membuat jumlah fi'liyah sebanyak-banyaknya. Ya, kita kasih fi'il, depannya fi'il apapun fi'ilnya, setelah itu kasih fa'il bebas. Seperti itu, supaya ada gambaran bahwasannya jumlah fi'il itu seperti ini gitu kan. Dan ya divariasikan fa'ilnya. Ya, misalnya coba bikin kalimat ya jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il maudhi dan fa'ilnya muzakkar. Kemudian fi'ilnya fi'il maudhi dan fa'ilnya muannas. Kemudian fi'ilnya fi'il mudhari', fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya fi'il mudhari', fa'ilnya muannas. Nah, seperti itu. Dan ya untuk memudahkan siswa, ya fi'ilnya itu kita kasih aja langsung ya fi'il-fi'ilnya. Jadi jangan disuruh untuk buka kamus karena akan menyulitkan mereka. Dan untuk fi'il, kosakata fi'il saya juga sudah menyusun ya buku ini kumpulan kosakata yang berkaitan dengan fi'il dan sudah dikelompokkan di sini ya. Yang berkaitan dengan fi'il misalnya di rumah, di kamar tidur, di lingkungan sekitar, di pasar dan lain sebagainya. Ya bisa digunakan buku-buku semacam ini atau buku yang lainnya. Ya banyak kita cari di internet ya. Nah, setelah dipahami jumlah mufidah ya, kemudian bisa menyusun kalimat sederhana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, baru kemudian kita melangkah ke langkah yang ke-7. Langkah berikutnya insya Allah akan kita bahas setelah ini. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.